Halo semuanya. Baik, perkenalkan nama saya Fajar Ardian Jonata Lawa dengan NPM 2329111004 Prodi Sistem Informasi Universitas Cutnyadin. Di sini saya akan menjelaskan pada pertemuan ke-14 dengan materi 2 judul. Langsung saja, judul pertama yaitu pemantauan risiko IT secara berkelanjutan. Ketergantungan terhadap teknologi informasi di lembaga pendidikan sangat tinggi, baik risiko keamanan dan gangguan operasional dapat muncul sewaktu-waktu. Mengapa perlu pemantauan berkelanjutan? Untuk mengidentifikasi potensi ancaman lebih awal, mengurangi dampak dari insiden IT, menjaga kelangsungan operasional. Apa itu pemantauan risiko IT secara berkelanjutan? Proses berkelanjutan dan sistematis dalam mengawasi, baik mengevaluasi dan memperbarui manajemen risiko IT, di mana berfokus pada deteksi dini risiko baru, 2 penyesuaian mitigasi berdasarkan dinamika ancaman, evaluasi efektivitas kontrol keamanan yang sudah ada. Tujuan pemantauan risiko IT dapat menjaga keamanan data sensitif, meningkatkan respon terhadap insiden IT, memastikan kepatuhan terhadap kebijakan keamanan, baik memperkuat infrastruktur dan tata kelola IT. Langkah-langkah pemantauan risiko IT, di mana ada 4 langkah-langkah. Yang pertama, identifikasi risiko secara berkala, mengaudit keamanan secara berkala, serta pemantauan log access dan penggunaan sistem. 2. Evaluasi dan analisis dampak, di mana prioritaskan risiko berdasarkan kemungkinan dan dampaknya. Ketiga, pemantauan berbasis indikator, gunakan KPI seperti insiden per bulan, response time, dan sebagainya. 4. Pelaporan dan dokumentasi, buat laporan risiko secara periodik untuk manajemen. Lanjut, evaluasi dan tindak lanjut. Survei pasca pelatihan mampu menilai efektivitas pemantauan dan pelatihan. Juga revisi berkala modul dan SOP, sering mengupdate terhadap ancaman baru dan teknologi. Baik juga pelatihan ulang, refresher, menjaga kesiapan tim sepanjang waktu. Lanjut, tantangan dalam pemantauan berkelanjutan, di mana ada 3, baik juga keterbatasan anggaran dan SDM IT, kurangnya budaya keamanan, kesenjangan antara kebijakan dan praktik lapangan. Kesimpulan yang bisa kita ambil yaitu pemantauan risiko IT berkelanjutan bukan menjadi pilihan, baik melainkan keharusan di era digital. Diperlukan komitmen manajemen, pelatihan, dan teknologi yang memadai, juga pemantauan yang efektif, di mana lembaga yang siap menghadapi ancaman masa depan. Kita lanjut pada materi yang kedua dengan judul tinjauan peraturan dan standar kepatuhan dalam teknologi informasi seperti GDPR, HIPAA, PCI, DSS, dan SOX. Tata kelola IT menuntut kepatuhan terhadap peraturan nasional maupun internasional. Tujuan regulasi dan standar ini di mana melindungi data dan privasi, menjamin keandalan dan integritas sistem,
meningkatkan kepercayaan pengguna dan regulasi penting seperti GDPR, HIPAA, dan PCI DSS, dan SOX. Yang pertama yaitu GDPR, General Data Protection Regulation. Tujuannya dapat melindungi data pribadi individu di UE. Prinsip utamanya hak akses dan penghapusan data, right to be forgotten, persetujuan eksplisit pemrosesan data, baik pelaporan pelanggaran data 72 jam, relevansi global, berlaku untuk semua organisasi yang menangani data warga UE. Lanjut, HIPAA, Health Insurance Portability and Accountability Act, di mana dapat berfokus perlindungan informasi kesehatan PAI. Komponen utamanya yaitu privacy rule, menentukan penggunaan dan pengungkapan PAI, security rule, standar keamanan fisik, teknis, dan administratif. Dampaknya wajib bagi organisasi kesehatan, asuransi, dan rekanan bisnis. Lanjut, PCI DSS, Payment Card Industry Data Security Standard. Tujuannya mengamankan data pemegang kartu kredit atau debit. Persyaratan utama yaitu firewall, data terenkrip, antivirus, pengandalian akses, audit log, wajib bagi semua organisasi yang menyimpan, baik memproses atau mentransmisikan data kartu. Yang terakhir SOX, Sarbanes-Oxley Act, fokus pada integritas laporan keuangan dan kontrol IT. Relevansi IT, audit trail digital, pengendalian akses sistem keuangan, dan verifikasi integritas data. Nah, di mana ada perbandingan keempat regulasinya. Aspek pertama yaitu fokus. GDPR fokusnya yaitu privasi data, HIPAA kesehatan, PCDSS transaksi, SOX-nya fokus pada keuangan. Wilayah berlakunya GDPR, di mana global atau UE, HIPAA wilayah berlakunya AS, PCDSS global, SOX AS. Wajib untuk yang GDPR semua sektor, HIPAA sektor medis, PCDSS e-commerce, SOX-nya perusahaan publik. Penegakan GDPR, denda berat, HIPAA audit, PCI DSS audit PCI, SOX audit keuangan IT. Lanjut, relevansi untuk tata kelola IT. Regulasi memperkuat struktur tata kelola IT menggunakan framework seperti COVID-5, juga mendorong instansi menyusun SOP dan kebijakan IT, meningkatkan kapasitas audit dan dokumentasi, memperkuat kematangan tata kelola, maturity level. Terakhir, referensi dari jurnal, pentingnya standarisasi, evaluasi, dan compliance untuk efisiensi dan akuntabilitas IT. Nah, di sini ada dampak ketidakpatuhan dan strategis implementasi kepatuhan. Dampak ketidakpatuhannya itu denda finansial besar, dan juga kehilangan kepercayaan publik, kerusakan reputasi organisasi, sanksi hukum dan administratif. Strategi implementasi kepatuhan ada 5. Pertama, identifikasi regulasi yang relevan berdasarkan sektor dan wilayah. 2. Lakukan audit awal dan analisis kesenjangan. 3. Bangun kebijakan dan prosedur keamanan. 4. Lakukan pelatihan dan
awareness secara rutin. 5. Monitoring dan evaluasi berkelanjutan. Nah, kesimpulannya untuk GDPR, HIPAA, PCI DSS, dan SOX-nya adalah pilar utama dalam regulasi IT global. Kepatuhannya sebagaimana keamanan dan integritas, baik kepercayaan, juga tata kelola IT yang baik harus diintegrasikan dengan regulasi kepatuhan demi menjaga keberlangsungan bisnis. Mungkin sampai di situ saja yang bisa saya jelaskan, di mana pada materi kami pada pertemuan ke-14 dengan 2 judul. Mungkin kiranya yang saya jelaskan atau yang saya sampaikan itu sangat singkat, mungkin mohon dimaklumi. Mungkin sampai situ saja dari saya ucapkan terima kasih.